Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai sistem penilaian kurikulum terbaru. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Betty Dayantasari dan ada rekan saya yaitu Aulia Fitriani dan juga Binti Ratnasari. Tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui sistem penilaian dalam kurikulum Merdeka tahun 2025. Yang kedua, untuk memberikan umpan balik terhadap penerapan kurikulum Merdeka. Yang ketiga, untuk mendorong adanya perbaikan atau inovasi terbaru dengan pengadaan kegiatan P5. Yang keempat, yaitu untuk menganalisis tantangan dalam pencapaian tujuan penerapan kurikulum Merdeka tahun 2025. Bakal kita bahas di pertemuan kali ini. Ada sistem penilaian dalam kurikulum Merdeka tahun 2025, ada umpan balik terhadap penerapan kurikulum Merdeka, mendorong adanya perbaikan atau inovasi terbaru dengan pengadaan kegiatan P5, dan juga yang terakhir, tantangan dalam mencapai tujuan penerapan kurikulum Merdeka berkelanjutan tahun 2025 beserta solusinya. Mohon disimak dan selamat menonton. Pembahasannya yang A, yaitu sistem penilaian dalam kurikulum Merdeka berkelanjutan tahun 2025 yang dilakukan untuk mencari dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Maka dari itu, pendidik dianjurkan untuk melakukan asesmen berikut ini. Yang pertama ada asesmen penilaian kognitif atau pola pikir. Asesmen ini dibagi menjadi 3, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Kita bahas yang pertama, yakni asesmen diagnostik yang bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik. Dilakukan sebelum menjalankan ATP, TP, dan modul ajar. Contohnya di kelas 2 SD. Misalnya diberikan materi perkalian, lalu materi tersebut akan dibahas ulang di pembelajaran awal kelas 3. Yang kedua ada asesmen formatif, yaitu asesmen yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar, contohnya ulangan atau kuis. Yang ketiga ada asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan, contohnya UAS dan UTS. Yang kedua ada asesmen penilaian efektif atau sikap. Kita akan bahas dari fungsi, aspek-aspek penilaian, dan teknik penilaian sikap. Yang pertama ada fungsi. Fungsinya yang pertama, pengembangan karakter. Sikap dalam kurikulum Merdeka merujuk pada pembentukan dan pematangan karakter peserta didik yang selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa. Yang kedua ada internalisasi kompetensi. Penilaian ini bertujuan mengetahui sejauh mana peserta didik menginterpelasi kompetensi sikap yang diharapkan seperti religius, nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Yang ketiga ada fondasi pembelajaran, yakni sikap fondasi yang mendasari penggunaan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam pembelajaran yang hieristik. Yang kedua ada aspek-aspek penilaian sikap. Yang pertama, sikap dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sikap dalam berinteraksi sosial. Dan yang ketiga ada karakter dan kepribadian sehari-hari. Yang ketiga, kita bahas teknik penilaian sikap. 1. Observasi langsung. Guru secara cermat mengamati perilaku dan tindakan siswa selama proses pembelajaran. Contohnya, observasi digunakan untuk menilai perkembangan siswa. Yang kedua, penilaian diri. Siswa diminta untuk menulis sendiri perkembangan sikapnya. Hal ini melatih siswa untuk jujur dan kritis dalam mengevaluasi diri. Yang ketiga, penilaian teman sebaya. Siswa saling menilai sikap teman-teman mereka. Ini melatih siswa untuk bersikap objektif dan memberikan umpan yang konstruktif antar sesama. Terus, yang terakhir ada jurnal perkembangan sikap. Guru mencatat kemajuan dan perubahan sikap siswa dalam jurnal. Ini membantu memantau perkembangan siswa dalam jangka panjang. Yang ketiga dan asesmen penilaian terakhir, yakni asesmen penilaian psikomotor. Fungsinya 1. Mengukur kemampuan praktis, memastikan siswa dapat menerapkan pengetahuan dalam tindakan nyata. Yang kedua, memberikan umpan balik, yakni membantu siswa memahami area yang perlu ditingkatkan, lalu memantau perkembangan.
memungkinkan guru untuk memantau perkembangan dan keterampilan siswa dari waktu ke waktu. Yang terakhir, penting untuk bidang tertentu, sangat krusial dalam bidang pendidikan praktis seperti olahraga, seni, dan kejuruan. Lalu, apa sih aspek-aspek penilaian psikomotor? Yang pertama, kecepatan. Seberapa cepat siswa dalam menyelesaikan tugas? Yang kedua, akurasi atau ketepatan, yakni tingkat ketelitian gerakan yang dilakukan. Yang ketiga, koordinasi, kemampuan mengintegrasikan gerakan yang berbeda secara mulus. Yang ketiga, kelancaran, seberapa lancar dan tanpa hambatan gerakan yang ditampilkan. Yang terakhir, penguasaan keterampilan, yakni tingkat kemandirian dan penguasaan penuh terhadap keterampilan yang dipelajari. Lalu teknik-tekniknya ada: 1. Melalui tes dan non-tes, bisa menggunakan tes kinerja atau observasi langsung. Lalu ada observasi, guru mengamati langsung siswa saat melakukan tugas tertentu seperti praktek laboratorium, olahraga, atau bermain peran. Yang terakhir ada instrumen penilaiannya, yakni menggunakan rubrik penilaian yang terstruktur untuk memberikan skor yang objektif. Contoh instrumennya ada daftar cek observasi atau skala penilaian dengan pernyataan tentang kualitas yang dinilai. Selanjutnya yaitu umpan balik terhadap penerapan kurikulum merdeka. Umpan balik terhadap penerapan kurikulum merdeka adalah proses pemberian tanggapan, penilaian, dan refleksi secara sistematis dari berbagai pihak, yaitu dari guru, peserta didik, kepala sekolah, orang tua, dan juga pemerintah terhadap pelaksanaan pembelajaran dan kebijakan dalam kurikulum merdeka. Umpan balik ini berfungsi sebagai alat evaluasi berkelanjutan untuk menilai apakah prinsip-prinsip utama kurikulum merdeka seperti pembelajaran yang fleksibel, berpusat pada siswa, dan juga berorientasi pada profil pelajar Pancasila sudah terlaksana dengan baik di sekolah. Harapannya, sekolah dan pemerintah dapat memperbaiki strategi, metode, serta kebijakan pendidikan agar lebih adaptif dan relevan dengan konteks nyata di lapangan. Contohnya yaitu bimbingan langsung, penilaian teman sejawat, dan refleksi diri. Bimbingan langsung adalah bimbingan dari guru kepada siswa untuk membantu mereka memahami kekuatan dan juga kelemahan yang mereka punya, serta membimbing perbaikan yang dibutuhkan oleh siswa. Selanjutnya yaitu penilaian teman sejawat. Penilaian teman sejawat ini siswa dapat memberikan umpan balik konstruktif, memfasilitasi pembelajaran pengembangan diri antar mereka. Contohnya seperti yang kita lakukan minggu kemarin, yang UAS kemarin itu yang pakai kertas biru. Nah, itu termasuk penilaian teman sejawat. Selanjutnya yang terakhir yaitu refleksi diri. Refleksi diri ini adalah umpan balik yang diberikan melalui penilaian diri untuk mendorong siswa mengevaluasi kemajuan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. C. Mendorong adanya perbaikan atau inovasi terbaru dengan pengadaan kegiatan P5. P5 adalah bagian dari kurikulum merdeka yang bertujuan membentuk karakter dan kompetensi siswa agar memiliki nilai-nilai sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan kegiatan antara lain mengenal dan menghayati nilai-nilai Pancasila, mengembangkan sikap gotong royong, berpikir kritis, dan menjadi warga negara yang peduli lingkungan. Dimensi utama P5 antara lain adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Tema kegiatan P5 SD. Fase A, 1-2 SD adalah gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, dan Bhinneka Tunggal Ika. Fase B, 3-4 SD adalah bangunlah jiwa dan raganya, kearifan lokal, dan suara demokrasi. Fase C, 5-6 SD adalah kewirausahaan, gaya hidup berkelanjutan, dan suara demokrasi. Contoh kegiatan P5 di SD. 1. Gaya hidup berkelanjutan seperti menanam pohon dan membuat kompos. 2. Kearifan lokal seperti memainkan permainan tradisional. 3. Bhinneka Tunggal Ika menampilkan budaya tiap daerah dalam pameran. 4. Kewirausahaan atau pasar mini sekolah. 5. Suara demokrasi seperti pemilu kecil di kelas. D. Tantangan dalam mencapai tujuan penerapan kurikulum merdeka tahun 2025.
Tantangannya antara lain 1. Kurangnya pemerataan fasilitas dalam menunjang kelancaran penerapan kurikulum Merdeka tahun 2025. 2. Kurangnya kompetensi tenaga didik terhadap digitalisasi dalam sistem kurikulum Merdeka tahun 2025. 3. Ketidaksiapan peserta didik dalam menerima pembaruan kurikulum Merdeka tahun 2025. Solusinya, 1. Melakukan pendistribusian aktif dan terbuka terhadap penyaluran fasilitas penunjang kegiatan pembelajaran. 2. Pengadaan pelatihan tenaga didik secara langsung atau real time melalui demonstrasi oleh ahli terpilih Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. 3. Menyiapkan perencanaan pembelajaran untuk mengakomodir peserta didik menerima materi yang diberikan. Kesimpulan, Kurikulum Merdeka tahun 2025 dibuat sebagai bentuk evaluasi dari kurikulum sebelumnya dalam menghadapi arus globalisasi dan digitalisasi guna mencapai tujuan pendidikan Indonesia serta untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia untuk dapat bersaing di kancah internasional. Baik, itulah materi yang kita sampaikan dari kelompok 9, yaitu materi sistem penilaian kurikulum terbaru. Terima kasih telah menyimak video kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.